Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Wibowo, sekarang berada di Nano Minimart, yaitu minimarket yang sangat representatif yang berada di Jalan Panglima Polim Raya, 300 meter di sebelah Blok M. Kawasan yang sangat enak untuk santai dan juga untuk melakukan kuliner. Nah, teman-teman, kita juga secara santai akan menanggapi bagaimana strategi-strategi yang harus dihadapi apabila ada regulasi yang mempengaruhi kita. Hari ini kita bahas ada dewa regulasi yang cukup mempengaruhi usaha-usaha kita sebagai pelaku bisnis. Yang paling besar adalah efisiensi anggaran pemerintah. Dan yang kedua adalah wajib untuk melaksanakan core tax. Pada sesi ini saya ingin membahas yaitu bagaimana langkah-langkah antisipatif untuk melakukan reposisi dari efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran pemerintah ini tentu membawa suatu hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Nah, pertama adalah bagaimana sikap kita harus bersikap optimis. Karena sikap optimis seperti yang di buku ini, mari kita ciptakan berjuta-juta kebahagiaan akan memberikan boosting kepada strategi-strategi Anda ke depannya. Sehingga dengan optimistis, dengan menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan setiap harinya, strategi itu bisa kita olah dengan sebaik-baiknya. Jadi apa? Satu, menyikapi efisiensi anggaran pemerintah adalah bersikap optimis. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi di dalam diri perusahaan kita. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang halnya sudah bagus, perusahaan kita juga apakah kita sudah efektif dalam hal ini. Bukan efisien lagi, efektif. Yaitu yang melibatkan selain business owner atau CEO, kita juga harus melibatkan kepada tim sales and marketing. Nah, ini yang paling penting adalah sales dan marketing. Tentu ada perubahan pola-pola di dalam pertumbuhan perusahaan. Masih kita ingat, ada 3 tahap pertumbuhan: tumbuh, berkembang, dan menghadapi tantangan. Nah, saat ini kita menghadapi challenge, yaitu efisiensi anggaran. Nah, teman-teman sales and marketing, mari kita melakukan inovasi yang terbaik. Nah, 3 tiang utama di dalam perusahaan kita adalah: 1, bagian penjualan atau sales marketing sebagai leader untuk melakukan evaluasi. Yang kedua adalah tim production, yaitu memberikan produk yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah, yang sangat penting adalah tim keuangan yang akan memberikan support bagaimana meningkatkan revenue kita, ya, meningkatkan gross margin kita. Jadi itu tadi bagaimana kita menghadapi efisiensi anggaran tersebut. 1, bersikap optimis, dan kedua, melakukan repositioning service kita ataupun produk kita. Saya ambil contoh di dalam hospitality management. Yang akan terkenal mungkin adalah food and beverage business, atau yang disebut juga MICE, meeting incentive, ya, atau juga di dalam ini adalah kegiatan meeting gitu. Nah, kita harus melihat tim sales and marketing berapa persen kontribusi meeting yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tentu harus kita antisipasi. Tim keuangan memberikan data 3 bulan yang lalu ataupun 1 tahun yang lalu. Jadi tim marketing dengan mudah akan mengevaluasi. Itu 1. Yang kedua adalah bagaimana tim sales and marketing di hospitality, di hotel, adalah membuat sesi-sesi yang berbeda. Contohnya adalah misalnya memperbanyak wedding ataupun juga community activities seperti arisan, ya, wisuda atau syukuran dan sebagainya. Meskipun kecil, tapi kalau itu frekuensinya lebih banyak, itu akan bagus.
Nah, kemudian juga dari bagian produk, dari kitchen ataupun dari room, memberikan input-input untuk melakukan inovasi marketing. Demikian, jadi ada dua hal yang harus kita tanggapi. Yang sangat utama adalah kita harus bersikap optimis, sehingga kita akan bisa mendrive perubahan-perubahan di dalam perusahaan kita, yaitu dari tim session marketing, dari production, dan lebih-lebih dari tim keuangan untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung tim session marketing. Demikian ulasan kami hari ini. Semoga ini memperkuat bisnis Anda menghadapi efisiensi anggaran yang sedang terjadi ini. Semoga bisnis kita dengan faktor 2 di atas tersebut tetap bisa bertumbuh, dan 2025 ini kita yakin pertumbuhan kita akan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.